Mari kita mulai ngopi berkah kita ya, ngobrol berbagi bersama kajian Ahad dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali dengan al-Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada di belakang. Jadi ngopi berkah ini ngobrol pagi bersama kajian Ahad. Mekanismenya adalah nanti akan kita baca 1-2 ayat, ya 1-2 ayat. Wah, selamat datang. Ini jamaah baru juga, saya namanya belum tahu ya. Mas apa nama? Reza. Jadi kajian Ahad ini tujuannya sebetulnya ya untuk belajar bersama-sama warga Anturium dan sekitarnya lah, termasuk jamaah Masjid Amanah dan Al-Fatah kalau memang mau. Jadi metodenya kita akan bahas pertama 1-2 ayat kita baca ya, kalau perlu nanti sedikit pembahasan mengenai tajwidnya sedikit gitu ya. Kemudian setelah itu kita artikan perkata. Setelah perkata nanti kita akan baca tafsirnya. Tafsir ini saya ambil sebagian besar dari Ibnu Katsir. Jadi bukan pendapat saya. Dan kalau misalnya ada yang tambahan dari Ibnu Katsir, biasanya saya ambil dari tafsir At-Tabari dan ya dari sumber referensi yang lain. Kalau misalnya kamus sampai. Jadi setelah nanti kita selesai mengkaji tafsirnya, kemudian tanya jawab ini sifatnya bebas. Jadi apa saja boleh ditanyakan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, saya carikan jawabannya. Baik, kita mulai saja. Ini sudah hampir 5:30. Jadi akan kita kaji ayat surat Ali Imran ayat 7. Silakan dibuka. Jadi sebetulnya ini kajian tafsir tapi tematis, hanya sesuai tema. Jadi temanya pagi ini kita sedikit mengetahui tentang tafsir. Biasanya kalau kita mengkaji tafsir itu ayat ini dulu yang dibahas. Ali Imran ayat 7. Nah, sekarang saya minta tolong Mas Baktiar yang hafid Al-Quran untuk membaca. Oh, itu ada itunya, halo-halonya Mas. Halo. Ya biar yakin orang-orangnya kalau mau jadi imam kira-kira pantas enggak gitu kan. Katanya hafid. Silakan Mas Baktiar. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah. Amin. Yang mantap ya, jadi imam nanti ya. Alhamdulillah, mantap. Terima kasih Mas Bakhtiar ya. Jadi karena nggak ada yang salah, jadi nggak saya koreksi. Kita salah semua ya kali. Jangan. Kalau ada yang salah saya koreksi. Baik, kita terjemahkan perkata ya. Huwa artinya dia. Dia laki-laki atau juga perempuan? Laki-laki. Kalau dia perempuan apa? Iya. Yang suka belajar rutin ini Mas Adil sama Mas Abdi ini. Istiqomah ya. Ya rutin dia. Ya rutin. Musiman ya Tat, musiman. Dia laki-laki. Ya dia laki-laki nanti kembalinya kepada ayat-ayat sebelumnya. Ya Allah. Alladzi artinya apa? Biasa diartikan yang. Kalau satu orang alladzi, kalau banyak orang apa? Alladzina. Ya satu orang. Dia Allah yang anzala. Apa? Anzala itu fi'il apa? Kata kerja apa? Fi'il madhi, kata kerja lampau. Anzala artinya menurunkan. Ya sedikit komentar tentang anzala. Anzala sama nazzala sama-sama menurunkan. Anzala, nazzala sama-sama menurunkan. Tapi ketika Allah menyampaikan anzala di Quran, maka maksudnya adalah menurunkan sekaligus. Misalnya inna anzalna itu kan dari anzala ya. Anzala tambah ada dhamirnya nahnu. Kami menurunkan. Nah, ini nahnu. Anzalna asalnya dari anzala. Kemudian kalau ada subjeknya dia jadi anzalna. Kami menurunkan. Jadi menurunkan anzalna di surat apa itu? Al-Qadr. Maknanya adalah Allah menurunkan sekaligus Al-Quran dari mana? Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu tafsir At-Tabari begitu, di tafsir Ibnu Katsir begitu, di tafsir satu lagi yang saya baca itu lupa namanya. Sudah lupa saya, yang satunya lupa. Tapi sama komentarnya adalah dari di Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar, maksudnya adalah menurunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itulah yang tanggalnya harinya tidak diketahui, tanggalnya tidak diketahui, sehingga suruh mencari pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kita memperingati hari Nuzulul Quran tanggal 17? Kan katanya nggak diketahui tanggalnya. Bukan ayat itu, jadi ayat yang lain ya. Kalau nggak salah di surat Al-Anfal ya. Tapi intinya adalah bahwa hari bertemunya dua pasukan. Hari bertemunya dua pasukan itu di Quran itu di mana diturunkan Al-Quran. Di situ diturunkannya Al-Quran pertama itulah yang diperingati sebagai nuzulul Quran. Jadi bukan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi yang diturunkan pertama itu surat apa? Ya sebagian pendapat surat Al-Alaq ya, Roh seterusnya. Jadi itulah, meskipun ulama juga berbeda pendapat, bukan hanya tanggal 17 Ramadan sebenarnya. Ada perbedaan pendapat, tapi kita di Indonesia umumnya menggunakan tanggal 17 Ramadan. Jadi itu turunnya Quran pertama kepada Nabi Muhammad dan kata-katanya menggunakan nazala bukan anzala. Nah, itu sekitar pemahaman terhadap lafal anzala. Huwallazi anzala, dia yang telah menurunkan. Alaika ini ada dua kata.
ala dan ka. Artinya atasmu, ka itu kamu laki-laki perempuan, ka itu laki-laki. Di sini maksudnya siapa? Kepadamu Muhammad. Nabi Muhammad alaika. Buat dia yang telah menurunkan kepadamu Muhammad al-kitabah. Ya, al-kitabah di sini maksudnya Al-Quran. Minhu, ya. Minhu, min itu dari, hu itu dia, laki-laki perempuan, laki-laki. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahun, iyaka, iyakuma, iyakun, iyaki, yes maaf, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Sambil belajar nahwu ya. Jadi ka, minhu itu dari, min itu dari, hu itu dia, laki-laki. Kembalinya kepada Alkitab, hingga Alkitab ini disifatinya laki-laki. Jadi Bapak Ibu, semua kata benda dalam bahasa Arab itu ada jenis kelaminnya. Jadi sehingga ketika misalnya kata ganti dari Alkitab itu hu bukan ha. Kan kalau kita mendoakan namanya kan Allahumma ighfir lahu kalau laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau perempuan. Jadi Alkitab itu laki-laki disifatnya. Minhu dari kitab itu, ayatun. Ayatun itu jamak dari ayat. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu ada yang perubahannya teratur, ada yang tidak teratur. Contohnya Muslimun itu satu lah muslim. Muslimani dua orang muslim. Muslimun banyak muslim. Tapi kalau ayatun satu ayat, ayatani dua ayat, ayatun banyak ayat. Jadi bukan ayatun sama dengan. Jadi namanya jamak taksir atau yang perubahannya tidak teratur. Ayatun ayat-ayat. Nah, muhkamatun, ini nggak usah kita terjemahkan, artinya muhkamat gitu saja, karena nanti ada tafsirnya. Jadi Bapak Ibu, di antara Al-Quran, Allah menjelaskan di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itu perlu dicamkan pertama itu, ada ayat-ayat yang muhkamat di dalam Al-Quran. Hunna ini artinya apa? Yang belajar nahwu, hunna artinya apa? Iyahu, huwa, hu juga huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Apa dia? Mereka perempuan. Hunna, mereka itu kembalinya kepada apa? Ayatun muhkamatun. Jadi ayatun muhkamatun disifatinya perempuan. Jadi hunna itu mereka tapi perempuan. Hunna mereka itu ayatun muhkamatun itu ummul kitab, adalah ummul kitab. Nanti kita jelaskan ummul kitab itu apa, ada penjelasan. Wa ukharu, dan yang lainnya mutasyabihat. Enggak usah kita terjemahkan, mutasyabihat saja, mutasyabih. Kalau dari lafalnya mutasyabih itu ya bisa samar, ya bisa mirip. Tapi kita nggak usah terjemahkan saja, mutasyabihat. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa'amma, dan adapun, maka, fa itu maka ya. Fa'amma, maka adapun, alladzina, orang-orang yang banyak apa sedikit? Banyak. Jamaknya dari alladzi. Fa'amma, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, fi di dalam, qulubihim apa artinya? Hati mereka. Jamaknya dari qalbun. Qalbun itu satu hati, qulub banyak hati. Qalbun satu hati, dua hati, qalbani banyak hati, qulub. Qulubun ini termasuk perubahan yang tidak teratur dalam menjadi jamak. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, zaighun.
Zairun itu asal katanya dari zagha yaziru. Zagha itu artinya condong, cenderung. Cenderung apa? Kepada kesesatan. Jadi di dalam hati orang-orang yang punya kecenderungan kepada kesesatan, ya, fayattabi'u, maka mereka itu apa? Maka yattabi'u, ittaba'a yattabi'u. Yattabi'una, pelakunya banyak apa sedikit? Banyak. Cirinya adalah depannya ya, belakangnya wawu nun. Itu artinya mereka. Depannya ya, belakangnya wawu nun. Itu artinya mereka mengikuti. Maka mereka mengikuti apa-apa tasyabah, ya, ma tasyabah, apa-apa yang mutasyabihat. Nah, itu bisa kita terjemahkan. Apa-apa yang mutasyabihat. Jadi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yang cenderung kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa-apa yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat. Minhu, dari Al-Quran. Ibtigha'a itu mencari, ya, untuk mencari. Ibtigha al-fitnati, mencari fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha ta'wilihi, dan mereka mencari takwilnya. Jadi ada mutasyabihat, ada muhkamat. Wama dan tidaklah, wama dan tidak, Dari wama kadang-kadang artinya tidak, kadang-kadang artinya sesuatu atau apa-apa. Wama ya'lamu, dan tidaklah dia ya'lamu, kira-kira satu orang atau banyak ya'lamu, dia laki-laki mengetahui. Wama ya'lamu, dan tidaklah dia mengetahui takwilahu, takwilnya, illallah, kecuali Allah. Takwil ini kadang-kadang bermakna sama dengan tafsir. Kadang-kadang ulama mengartikan berbeda dengan tafsir. Takwil kadang-kadang dimaknai juga hakikat dari yang kelihatan. Misalnya begini, Rasul dulu kan pernah menyampaikan ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Jadi Islam ini sudah sempurna. Maka orang hanya melihat bahwa maknanya begitu, Islam telah sempurna. Tapi Ibnu Abbas mengetahui, dan sahabat-sahabat yang lain ya, mengetahui bahwa ini maknanya bukan hanya situ, takwilnya. Takwil itu makna hakikatnya Rasul sudah mau meninggal. Rasul sudah mau meninggal. Nah, contohnya takwilnya berbeda dengan tafsir. Inallah, kecuali Allah. Warrasikhu Ar-rasikhu itu salah satu maknanya adalah yang mengakar dengan kuat, rosakho yarsahu, yang mengakar dengan kuat, artinya ilmunya yang mengakar dengan kuat, ilmunya, jadi pengetahuannya mendalam. Jadi rosihuna, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mengakar ilmunya. Rosihuna fil ilmi, di dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna, kami telah beriman, bihi, dengan kepadanya, kullun min indi rabbina, kullun, ya, masing-masing atau semuanya, min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakkaru, dan tidaklah mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Baik, kita akan baca tafsirnya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama tentang ayat muhkamat. Ya, ayat muhkamat. Jadi ini Bapak Ibu ya, saya hanya membantu menyederhanakan apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Pertama tentang ayat muhkamat.
Ya, ada beberapa pengertian. Pertama, Allah memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran terhadap ayat-ayat muhkam yang semuanya merupakan ummul kitab. Ummul kitab itu apa? Jadi ayat muhkam itu menjadi ummul kitab. Ummul kitab itu adalah pokok-pokok dari isi Al-Quran. Ummul kitab, pokok-pokok dari isi Al-Quran yang menjadi rujukan ya, di saat menjumpai ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sekali lagi, ummul kitab makna tafsirnya adalah pokok-pokok dari isi Al-Quran di konteks ayat ini. Kemudian ayat-ayat muhkamat yang tadi disebut juga sebagai ummul kitab itu berisi tadi sekali lagi pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, ini ada satu ulama lain yang memberi makna dengan ummul kitab, ialah ayat-ayat yang menyangkut perintah-perintah ya tentang ayat-ayat yang menyangkut tentang kefarduan ya, perintah, larangan serta halal dan haram. Itu ayat muhkam. Di ayat-ayat yang berisi tentang perintah, larangan, halal dan haram ya, kewajiban-kewajiban itu disebut ayat muhkam. Ini salah satu pengertian. Yang kedua, ini juga bersumber dari Ibnu Abbas. Muhkam adalah ayat-ayat yang menasakh, yang pertama. Kemudian ayat-ayat yang menerangkan tentang halal dan haram. Yang ketiga, batasan-batasan dari Allah, serta semua yang berpengaruh dan diamalkan. Jadi ayat-ayat yang langsung bisa diamalkan. Kalau di sini di tafsir Ibnu Katsir contohkan salah satu ayat muhkam adalah ya, surat Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Katakanlah, marikah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, dan janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Jadi dianggap bahwa ayat tentang jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu selain Dia itu ayat yang jelas, yang semua orang bisa memahami dengan benar. Jadi ayat muhkam ini kalau orang yang normal lah, gitu, yang normal itu bisa memahami dengan tanpa harus katakanlah membaca tafsirnya. Ini ayat muhkam. Jadi jangan mempersekutukan Allah. Ini bagi Ibnu Abbas ayat yang muhkam. Tapi bagi sementara orang mungkin juga kan ini masih belum jelas. Contoh jangan mempersekutukan Allah itu contohnya apa? Kan masih perlu dijelaskan juga. Apakah misalnya kita punya keris, kemudian sekedar tiap bulan dicuciin, itu termasuk mempersekutukan Allah atau enggak? Itu kan masih perlu penjelasan ulama. Baik, itu muhkam. Sekarang mutasyabihat. Mutasyabihat ini disebut di Ibnu Katsir itu menurut Abu Fakhitah, yang dimaksud ayat-ayat mutasyabihat ialah pembukaan tiap-tiap surat yang terdiri atas rangkaian huruf-huruf hijaiyah. Salah satu pendapat. Jadi alif lam mim itu termasuk mutasyabihat menurut pendapat kita. Karena kan nggak ada yang tahu artinya selain Allah. Kemudian Imam Asy-Syufi dalam karyanya Al-Itqan menjelaskan bahwa mutasyabihat adalah ayat yang maknanya tidak jelas, dan untuk memastikan pemahamannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Jadi tidak ada dalil yang qat'i istilahnya. Tidak ada dalil yang kuat untuk memastikan kejelasannya. Jadi kalau tadi awal-awal namanya apa sih? Fawatihus suwar ya, huruf-huruf di pembukaan surat. Yang kedua ini adalah ayat-ayat yang maknanya tidak jelas.
dan untuk memastikan pemahamannya tidak ditemukan dalil yang kuat. Jadi istilahnya dalil yang tidak kuat itu sifatnya zonni. Dan disitulah akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama karena dalilnya tidak nas. Jadi zonni, sifatnya zonni. Kemudian dengan kalimat lain yang dimaksud dengan mutasyabihat adalah kata yang dipakai oleh Al-Quran untuk menunjukkan ayat-ayat yang bersifat global yang membutuhkan rincian, ayat-ayat yang perlu ditakwil dan baru diketahui maknanya setelah ditakwilkan. Ini menurut pendapat yang lain. Yang ketiga, menurut pendapat yang lainnya, ini masih menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud mutasyabihat adalah ayat-ayat yang dimansukh. Kemudian semua perumpamaan yang di dalam Al-Quran, kemudian semua sumpah. Kan kadang-kadang kita tidak ngerti maksudnya apa sih Allah bersumpah. Ini dulu ulama yang akan menjelaskan. Zaitun. Dan hal-hal yang hanya diimani tetapi tidak diamalkan. Kadang-kadang ada ayat-ayat yang perlu cuma diimani saja, nggak bisa, memang tidak applicable gitu ya. Itu tentang mutasyabihat. Sekarang tentang warrasikhuna fil ilmi, tafsir dari warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tadi saya bilang punya pemahaman yang mendalam tentang ilmu. Jadi orang-orang yang ini tafsirnya ya begitu. Jadi orang-orang ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Begitu penjelasannya. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah mengatakan, aku termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu mereka yang mengetahui takwilnya. Jadi orang-orang yang punya ilmu itu kemudian bisa memberikan tafsir atas ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ketentuannya dalam tafsir ini adalah ayat-ayat mutasyabihat harus ditafsirkan sesuai dengan ayat-ayat muhkamat. Ya, ayat-ayat muhkamat tidak boleh menyimpang dari ayat-ayat muhkamat. Kemudian dari ayat tadi, ya ayat-ayat tadi, kemudian dari beberapa dalil, ya ulama kemudian yang ini dari Ibnu Abbas juga ini, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan tafsir itu ada 4 macam. Dalam ayat tadi, ya dari ayat tadi, tafsir itu ada 4 macam. Yang pertama, tafsir yang tidak sulit bagi seseorang untuk memahami. Dari ayat yang semua orang gampang memahami lah. Kedua, tafsir yang tidak sulit bagi seorang untuk memahaminya. Itu yang pertama tadi, ya, tidak sulit bagi seseorang untuk memahami. Yang kedua, tafsir yang diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. Jadi hanya diketahui oleh orang-orang yang tahu bahasa Arab. Dua, yang pertama tadi semua orang bisa memahami lah, tidak sulit. Yang kedua, hanya diketahui oleh orang-orang Arab melalui bahasanya. Tafsir yang ketiga adalah yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu mendalam, yang tadi warrasikhuna fil ilmi. Yang ketiga adalah tafsir yang tiada yang mengetahuinya selain Allah. Dia ada 4 kategori di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang tidak sulit bagi semua orang untuk memahami. Yang kedua, ayat-ayat yang hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Yang ketiga, ayat-ayat yang hanya bisa diketahui tafsirnya oleh orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Jadi kita semua yang di sini mungkin kategorinya orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang mendalam, ya. Artinya jangan sampai kita mentafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Ya kalau kita mau memahami, ya baca tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Jalalain, atau tafsir-tafsir modern
Ya, boleh-boleh saja. Tafsir fa'amal ladina fi qulubihim zayghun, dan orang-orang yang cenderung kepada kesesatan itu siapa? Ini tafsirnya adalah yang di dalam hatinya ada kecenderungan menyimpang itu. Yang pertama ini Ibnu Katsir ya, yakni kesesatan dan menyimpang dari perkara yang hak, menyukai perkara yang batil. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad. Sumbernya dari Abu Umamah menceritakan hadis Nabi SAW berhubungan dengan firman fa'amal ladzi nafi qulubihim zayghun, itu maka mereka adalah golongan orang-orang Khawarij. Ini satu pendapat. Jadi Khawarij itu awal mulanya itu adalah mereka pada zaman Rasulullah itu ketika mendapat pembagian ghanimah, rampasan perang itu Rasul yang bagikan dia. Dia bisa-bisanya kepada Rasul dia bilang, intinya Rasul itu nggak adil gitu, nggak adil pada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, sesungguhnya kecewa dan merugilah aku jika aku tidak adil. Allah mempercayakan aku untuk menunduk bumi, maka mengapa engkau tidak percaya kepadaku? Ketika lelaki itu pergi, Umar bin Khattab menurut riwayat lain dari Khalid bin Walid meminta izin kepada Nabi untuk membunuh lelaki tersebut. Tetapi Nabi bersabda, biarkanlah dia. Sesungguhnya kelak akan muncul dari golongan lelaki ini suatu kaum yang seseorang di antara kalian memandang kecil sholatnya bila dibandingkan dengan sholat mereka. Jadi mereka itu ahli sholat. Nah, kemudian dan bacaannya dengan bacaan mereka. Bacaan kita mana kecil dengan bacaan mereka. Mereka menembus agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Maka dimanapun kalian jumpai mereka, perangilah mereka. Karena sesungguhnya bagi orang yang membunuh mereka akan mendapat pahala. Ini sabda Nabi. Jadi nanti ada pembahasan tentang Khawarij itu akan muncul zaman fitnah ketika Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah. Maka ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang membunuh Ali sebetulnya adalah kaum Khawarij. Jadi mereka bukan nggak tahu agama, tapi dalam menafsirkan cenderung kepada kesesatan. Jadi ini menurut satu pendapat. Tapi intinya adalah kadang-kadang kan saya ingat, mungkin kita bisa menilai sendirilah bagaimana di YouTube, di mana. Jadi sebenarnya ada ciri-cirinya sih, ada ciri-cirinya, misalnya gampang mengkafirkan. Itu salah satu ciri-ciri dari Khawarij. Jadi ciri-ciri salah satunya dari Khawarij, salah satunya gampang mengkafirkan orang. Tapi saya nggak akan bahas itu. Tapi intinya adalah orang-orang yang yang cenderung dalam menafsirkan itu kepada kesesatan itu adalah dimaksud sebagai fi qulubihim zayghun. Cukupkan dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.